Cek sound. Teh Tata itu kok ini ya, landscape itunya, layarnya landscape. 軽い薬は2つずつ飲んでください。それから、カプセル Teh Tata, cek. Layarnya landscape bisa dipotretin nggak? Sip. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir di room Zoom kita pagi ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, karena tadi sempat berganti-ganti account. Kita akan mulai. Saya akan membacakan CV-nya Teh Tata ya, yang nanti akan memberikan materi hari ini. Teh Tata ini nama aslinya Cipta Vidiana. Lebih tepatnya Cipta Vidiana SPD MArs. Coba saya share screen aja ya, biar kelihatan. Nah, beliau ini lahir di Bandung ya. Kemudian kuliahnya S1-nya di UPI, di jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur. Masuk 2005, lulus tahun 2009, 4 tahun pas ya. Kemudian S2-nya Magister Arsitektur Landscape di ITB, masuk 2012, lulus 2015. Kemudian data pelatihannya banyak sekali ya. Mungkin bisa request ke saya kalau misalnya ada yang butuh. Beliau ini banyak sekali terlibat dalam proyek landscape ya, karena latar belakang beliau di jurusan landscape. Kemudian pekerjaan terakhir beliau ini dosen di Institut Teknologi Sumatera atau di tingkat ITERA ya. Kemudian udah mau 1 tahun beliau hijrah ke Jepang bersama suami. Kebetulan suaminya adalah teman saya di sini di UBL ya. Jadi dosen di UBL, sedang kuliah S3, kemudian Teh Tata ini ikut bersama suami tinggal di Jepang. Sudah mau 1 tahun, tapi belum nanti Oktober 1 tahun. Itu aja. Mungkin saya langsung saja nanti menyerahkan acara ini ya, untuk dibuat apa menarik nih, gimana teman-teman yang ada di Jepang berdasarkan pengalaman Teh Tata tinggal di Jepang ya. Kebetulan saya belum pernah ke Jepang, jadi mohon pencerahannya ya. Mudah-mudahan yang lainnya yang di sini yang belum pernah ke Jepang bisa kebayang nih teman-teman di Jepang itu seperti apa. Kemudian yang sudah pernah ke Jepang jadi teringat kembali kehidupan di Jepang. Nah, kebetulan ini mata kuliahnya arsitektur berkelanjutan ya. Jadi salah satu materinya itu adalah tentang taman. Tuh, atau open space bisa lebih umumnya. Seperti itu, silahkan Teh Tata, kita mulai ya. Siap? Suaranya di ini dulu, unmute ya. Oke, coba cek. Oh ya. Oke. Ada. Sip. Ada. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Ya, silahkan Teh. Ya, terima kasih Teh Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai sharing aja ya, karena
Saya juga belum banyak pengalamannya di Jepang ini. Bukan setahun deh, kalau saya baru dari akhir Desember di Jepang. Jadi Oh baru iya, salah. 5 bulan ya, 5 bulan. Baru 5 bulan, dan karena kemudian juga pas di sini kebetulan COVID, jadi jalan-jalannya lebih banyak di sini. Jadi nanti akan saya sharing yang berupa studi literatur. Nanti di akhir baru ada pengalaman yang saya alami. Baik, kita mulai saja tentang Taman Jepang sesuai dengan requestnya Teh Ai. Untuk sebenarnya ini untuk mata kuliah di arsitektur UBL ya. Kita mulai dengan daftar isi dulu ya Teh. Kita akan bahas di sini beberapa poin, yaitu mulai dari sejarah, kemudian fungsi, lokasi, dan skala taman, kemudian desain ruang, dan elemen lanskap. Di sini mungkin saya agak banyak ngebahas di elemen lanskapnya ya, karena sesuai dengan yang saya ketahui. Kemudian terakhir baru ada lesson learn-nya yang bisa kita terapkan juga mungkin di desain-desain kita sebagai arsitektur maupun arsitek lanskap. Baik, kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu tentang sejarah taman di Jepang. Sebelumnya di Jepang ini taman-tamannya ada, kalau bisa dibagi sih, dibagi 2 kelompok besar ya. Ada taman Jepang yang klasik, kemudian ada juga yang modern. Tapi untuk pertemuan kali ini, karena ternyata materinya banyak, jadi kita akan bahas tentang taman Jepang yang klasik dulu, yang sangat khas gitu, yang dari era-era zaman periode-periode awal. Baik, dari Garden Japan Encyclopedia itu sebenarnya sejarah Taman Jepang ini dibagi beberapa periode yang banyak ya. Ada 8 periode, dari periode awal hingga periode yang modern, abad 19 dan 20. Namun yang akan kita bahas ini berarti dari periode awal sampai periode Edo saja. Kemudian apabila dibagi dari periode lanskap secara dunia, untuk lebih mempersingkatnya dari periode-periode itu adalah kita bisa membaginya menjadi 2 periode saja, yaitu periode abad pertengahan dan era Renaissance. Yang dimana periode abad pertengahan ini abadnya 7 sampai 15 Masehi. Kemudian periode era Renaissance ini dari abad 15 sampai 18 Masehi, kira-kira seperti itu. Kemudian dari abad pertengahan ini, yang di abad 7, mula-mula ditemukan taman dengan fitur kolam atau seperti kolam, karena yang ditemukan itu hanya berupa cerukan dengan batu-batu yang berdiri di sekelilingnya. Kemudian juga mulai ditemukan ada jembatan dan air terjun. Jembatannya di sini dan beberapa elemen lebih dipengaruhi oleh agama Buddha dan budaya Cina. Jadi bentuk jembatannya juga seperti yang melengkung, seperti itu. Kemudian pada periode abad Renaissance 15 sampai 18 Masehi ini mulai terdapat pola-pola yang lebih jelas, pola organik, simbolik, dan filosofis, dan dipengaruhi bahwa ini adalah bagian dari tempat peribadatan dan sebagai fungsi kontemplasi di taman-taman ini. Kemudian juga mulai ditemukan dengan skala-skala yang luas, yaitu strolling garden atau taman dengan fungsi untuk berjalan-jalan, bukan hanya sebagai fungsi kontemplasi atau hanya sebagai fungsi untuk dilihat saja, tapi juga taman sebagai pengalaman ruang orang yang menikmatinya. Dan juga ada konsep borrowed landscape atau borrowed view ya. Kalau di arsitektur ada juga kan borrowed view. Di Taman Jepang juga mengadopsi konsep seperti itu. Kemudian filosofi Taman Jepang itu lebih ke bagian dari kehidupan manusia dalam mencari harmoni. Maksudnya dengan adanya taman ini bukan hanya semata-mata untuk fungsi estetis saja, namun juga ada fungsi religi, fungsi agama, fungsi peribadatan,
Dan taman-taman di sana itu biasanya diambil dari tiruan dari alam yang sesungguhnya, meniru atau menjadi miniatur dari alam yang sesungguhnya. Jadi ada representasi dari gunung, representasi dari lautan, seperti itu. Kemudian itu sebagai simbol dari kehidupan, mencari keseimbangan hidup, yin yang. Kemudian juga mencari seperti apa, representasi dari keabadian hidup, seperti itu. Kemudian juga biasanya berfungsi sebagai tempat bermeditasi maupun mencari inspirasi bagi para seniman pujangga pada saat itu. Lanjut kepada fungsi ya, yang tadi mirip seperti yang tadi. Fungsi, lokasi, dan skala taman Jepang itu seperti apa? Fungsi-fungsinya ini awalnya adalah sebagai pelengkap sebuah kuil, villa, dan kastil. Jadi taman ini tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai pelengkap dari sebuah arsitektur atau bangunan yang besar, biasanya bangunan kerajaan atau bangunan bangsawan pada saat itu, seperti kuil, villa, atau kastil. Kemudian fungsinya sebagai prestis ya, kebanggaan bagi keluarga kerajaan maupun keluarga bangsawan, sebagai rekreasi keluarga raja dan kaisar. Kemudian juga punya fungsi sosial seperti upacara minum teh. Nanti akan kita temukan di beberapa taman itu biasanya dilengkapi dengan rumah untuk mengadakan upacara minum teh. Kemudian juga ada kegiatan religius yang bisa terjadi di sebuah taman, terutama seperti taman kering ya, yang kita kenal biasanya disebut Zen Garden, karena itu ada pengaruh dari agama Zen. Kemudian juga sebagai tempat mencari inspirasi bagi para seniman. Jadi seniman pada saat itu atau pujangga biasanya berjalan-jalan di taman, kemudian mencari inspirasi bagi karya seninya sebagai inspirasi dari puisi atau sebagai lukisan. Dan juga biasanya taman-taman di Jepang itu juga mengadopsi atau menjadi miniatur dari lukisan-lukisan yang ada gitu. Ingin seperti lukisan-lukisan gitu. Kemudian fungsi strolling garden yaitu untuk berjalan-jalan ini di akhir-akhir periode terdapat taman-taman yang berfungsi sebagai strolling garden, jadi lebih untuk berjalan-jalan untuk mengalami ruangnya. Kemudian lokasi taman klasik ini biasanya berada dekat dengan bangunan kerajaan, kuil, villa peristirahatan, kastil, dan semacamnya seperti tadi ya. Tapi ada juga yang kemudian berdiri sendiri sebagai taman yang dilengkapi dengan beberapa bangunan pendukung yang skalanya kecil. Nah, dari skala ruangnya ini, taman-taman klasik ada yang dimulai dari skala kecil seperti taman kering, yang biasanya juga beradaannya bisa indoor ya, hingga skala yang besar seperti strolling garden. Lanjut kita ada poin desain ruang. Next. Ya. Di Taman Jepang itu menjadi karakternya adalah desainnya yang meniru alam atau meniru lukisan. Seperti yang di sebelah kanan ini ada sebuah lukisan Chinese style landscape painting, jadi lukisan dengan gaya Cina yang melukiskan keindahan alam. Kemudian desain tamannya ingin mengikuti lukisan tersebut, gitu, mereplikakan pada lukisan tersebut. Kemudian juga ada yang meniru alam, jadi orang-orang ini desainernya itu ingin meniru keindahan alam yang sesungguhnya. Ada gunung, ada lautan, ada pulau, gitu seperti itu, yang diminiaturkan dan diterapkan kepada desain taman. Kemudian juga karakter selanjutnya adalah memiliki konsep borrowed landscape, yaitu meminjam pemandangan dari biasanya arsitektur atau bangunan yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya sebagai latar belakang dari taman ini ada sebuah kastil atau villa seperti itu. Kemudian apabila di dunia modern bahkan bisa yang menjadi borrowed landscape-nya adalah skyscraper atau gedung-gedung pencakar langit. Kemudian elemen utama yang hampir selalu ada pada taman-taman di Jepang adalah kolam, tanaman, dan batu. Nanti akan dijelaskan fungsi kolam, tanaman, dan batu itu seperti apa.
Lanjut untuk perbandingan dengan taman-taman yang ada di barat ya. Ini juga sama dari era Renaissance. Perbedaan antara barat dan timur. Kalau barat itu biasanya lebih arsitektural, lebih formal, seperti yang ada di Versailles Prancis ini, Taman Versailles ya. Ada topiary, maksudnya apa? Tanaman yang dibentuk seperti itu, yang sangat-sangat geometris, statis. Kemudian juga biasanya tamannya simetris ya. Kemudian manusia sebagai master dalam memanfaatkan dan menguasai alam. Jadi manusia benar-benar mengendalikan taman tersebut. Tapi di timur atau khususnya di Jepang, di sini lebih menekankan kepada benda-benda yang memiliki spirit atau ruh dan makna. Kemudian desainnya juga lebih dinamis dan natural. Dan di sini fungsi taman sebagai bagian dari kehidupan manusia dalam mencari harmoni. Lanjut contoh ruang lanskap, yaitu dari Ryukyuan Garden Tokyo, dibangun sekitar tahun 1700. Dan Ryukyuan ini secara harfiah berarti taman 6 puisi, karena dia merupakan sebuah representasi dari karya puisi yang terkenal, direpresentasikan menjadi sebuah desain taman gitu. Dan taman ini juga skalanya sangat besar, menjadi jenis taman strolling garden atau taman untuk berjalan-jalan. Di sini dapat terlihat di mudah-mudahan kelihatannya gambarnya. Jadi di situ tidak ada bangunan utama seperti biasanya kan ada bangunan kastil atau bangunan villa begitu yang menjadi senternya, tetapi taman ini merupakan benar-benar pure taman sebagai taman gitu. Jadi bangunan-bangunan yang ada di dalamnya ada bangunan-bangunan kecil sebagai pendukung, seperti ada bangunan untuk upacara minum teh gitu yang skalanya kecil-kecil dan tersebar di sekitar taman. Sedangkan sentralnya sendiri dari taman ini adalah kolamnya, dan di tengah kolam itu ada sebuah pulau yang dihubungkan oleh jembatan. Fitur kolam tengah besar dikelilingi perbukitan buatan dan daerah bukitan, semua terhubung oleh jaringan jalan. Jadi di tengahnya ini di daerah yang paling rendahnya ada kolam dan ada pulau. Kemudian di sekeliling taman ini adalah perbukitan buatan manusia. Jadi sebenarnya taman di Jepang juga tidak betul-betul natural ya, tapi dibuat sedemikian rupa agar berkesan natural dan menyerupai alam aslinya gitu. Lanjut, contoh yang kedua juga sama. Ini contohnya di Koishikawa Korakuen, taman tertua dan terbaik di Tokyo, dibangun di awal periode Edo. Di sini juga sama, jadi tidak ada bangunan arsitektural yang mencolok. Yang menjadi utamanya adalah memang kolam itu sendiri. Kemudian di situ terlihat ada borrowed landscape-nya, borrowed view ya, boleh dibilang seperti itu, dari Tokyo Dome yang ada di sebelah kanan. Ada yang abu-abu kayak lingkaran itu ya. Itu adalah Tokyo Dome. Jadi dari taman ini, bila kita menikmati di tengah taman, kita bisa melihat latar belakangnya adalah Tokyo Dome. Yaitu bangunan modern. Seperti gambar yang di bawah itu, di belakang terlihat ada bangunan-bangunan pencakar langit. Jadi kita di taman, tapi di sekelilingnya dapat terlihat latar belakangnya adalah kota yang modern. Seperti itu. Dan taman ini sebagai sebuah oasis di tengah-tengah hiruk-pikuknya kota. Di sini biasanya kalau kita lihat di foto-foto taman ya di Jepang yang ada di internet, biasanya lebih menekankan pada musim gugur seperti yang di atas yang warna merah ini, atau musim semi yang ada pohon sakuranya ya. Karena view terbaik taman di Jepang biasanya pada musim gugur atau musim semi. Karena di musim semi seperti kita ketahui bahwa di Jepang itu sangat terkenal dengan bunga sakuranya. Jadi di mana-mana, hampir di setiap taman akan ada selalu pohon yang wajib ditanam gitu ya, yaitu pohon sakura.
Kemudian kalau di saat musim gugur, kita akan melihat hampir semua pohon berubah warnanya, terutama yang biasa dimunculkan adalah pohon maple. Maka dari itu di dalam petanya dapat kita lihat ada pohon yang 5 jari itu ya, adalah pohon maple yang ditanam di sekeliling, yaitu di sekeliling kolam. Ada deretan pohon maple, kemudian yang berwarna pink itu adalah pohon sakura. Kemudian di beberapa ada satu titik yang ada pohon ginkgo yang berwarna kuning di bawah itu ya. Sama juga itu adalah pohon yang bisa dinikmati saat musim gugur karena berubah warnanya dari tadinya hijau menjadi kuning, sangat kuning hingga akhirnya berguguran. Kemudian juga ada yang di atas warna putih itu plum, itu semacam mirip dengan sakura juga, masih sama, masih dari keluarga prunus ya. Kemudian ada juga iris berupa yang ada di bawah plumnya, ada iris yang berwarna ungu, itu adalah semak-semak yang bisa berbunga saat musim-musim tertentu. Kemudian dalam desain ruang ini dapat terlihat bahwa setiap ruang-ruang ini tercipta begitu organis, seperti meniru alam pada umumnya. Kemudian juga taman jalan-jalan yang dibuat berliku-liku ini memang sengaja untuk memisahkan antar ruang. Jadi setiap ruangnya dapat kita nikmati. Dan biasanya itu satu entrance ya, satu pintu keluar masuk. Jadi pengunjung selalu masuk dari tempat yang sama dan dari tempat yang sama. Jadi agar sengaja mengelilingi keseluruhan taman-taman tersebut. Lanjut ke elemen-elemen lanskap yang biasa terdapat di Taman Jepang. Mungkin ini yang paling banyak akan saya bahas. Elemen lanskap ini berperan untuk menciptakan tiruan miniatur dari pemandangan alam yang sesungguhnya atau reproduksi dari karya seni lukisan atau puisi. Elemen yang umum digunakan dapat kita lihat dari batu, kerikil, dan pasir, kolam, sungai dan air terjun, bukit, pulau dan jembatan, lentera dan wadah air, jalur kekerasan, bangunan, borrowed scenery atau borrowed landscape atau borrowed view, dan terakhir vegetasi. Yang pertama adalah batu, kerikil, dan pasir. Sejak zaman kuno, batu memiliki peranan penting dalam budaya Jepang. Dalam kepercayaan Shinto, batu yang besar merupakan simbol kami atau adalah bisa dibilang sebagai Tuhannya atau sebagai ruh orang yang sudah meninggal, biasanya menjadi berubah menjadi angin atau hujan atau gunung. Nah, itu menjadi disimbolkan dengan batu-batu tersebut yang ditempatkan di taman. Seperti itu. Kerikil dan pasir biasanya digunakan untuk membentuk lahan yang disucikan atau sebagai membentuk tiruan lautan. Dapat terlihat dari kuil Kamigamo yang sudah menjadi UNESCO World Heritage Site di bawah ini. Jadi didominasi oleh bebatuan di kuil ini. Dan di sana ada site yang kuno yang hanya ada di sini sepertinya. Di sebelah kanan itu ada seperti gundukan pasir ya yang dibentuk menjadi seperti sebuah gunung. Kemudian batu, kerikil, dan pasir. Lanjut, next. Di dalam taman, batu besar juga merupakan simbol gunung dan bukit sebagai elemen dekoratif. Dan juga batu-batu itu digunakan untuk material bangunan untuk jembatan dan jalur jalan. Kemudian batu kecil dan kerikil biasanya digunakan untuk membatasi kolam dan air terjun. Pada taman kering yang di sebelah kanan, taman kering menggunakan batu besar sebagai simbol gunung, kemudian sebagai simbol pulau juga dan air terjun. Sedangkan kerikil dan pasir sebagai simbol air. Dan biasanya pasir-pasir dan kerikil ini dibentuk sedemikian rupa ya, seperti dengan sebuah alat.
Nah, sehingga kita bisa melihat ada jalur-jalurnya. Mungkin di slide selanjutnya dapat terlihat di sini di Ryoanji Famous Rock Garden. Di sini taman kering diciptakan memang hanya sebagai untuk tempat visual saja, jadi kita tidak bisa masuk situ. Pada awalnya taman kering ini adalah sebagai tempat bermeditasi. Jadi saat pelakunya itu sambil bermeditasi sambil membuat jalur-jalur ya di pasir-pasir tersebut menggunakan alat yang seperti apa ya, seperti garpu yang besar. Kalau di Indonesia mungkin saat kita apa ya, jemput pagi gitu biasanya pakai itu kan alat yang seperti itu. Jadi saat membentuk-bentuk alur-alur di kerikil-kerikil itu adalah sebagai ritual mereka untuk bermeditasi juga. Kemudian juga melihat taman-taman ini juga mereka bisa sambil bermeditasi. Untuk saat ini sih kita bisa melihat seperti ini ya, banyak visitor. Jadi hanya bisa melihat dari teras saja, tidak bisa mengalami atau tidak bisa masuk ke dalam taman kering tersebut. Nah ini seperti di slide selanjutnya, batu kerikil dan pasir terlihat ya, ada alur-alur, ada pola-pola. Jadi batu-batu yang besar itu diibaratkan sebagai sebuah pulau. Biasanya pulaunya juga merupakan sebuah tertentu atau sebagai gunung yang suci. Kemudian di sekelilingnya adalah samudra yang mengelilingi pulau-pulau tersebut, yaitu pasir-pasir itu ya. Lanjut kepada slide selanjutnya. Fitur kolam, aliran air, dan air terjun. Seperti yang saya bahas di awal, kebanyakan taman Jepang memiliki kolam sebagai pusatnya, atau mungkin bisa dikatakan hampir semua ya, kecuali taman-taman kering. Next. Ya. Karena kolam merupakan representasi dari danau dan lautan. Lautan itu bisa lautan yang nyata maupun lautan yang sebagai sebuah mitos gitu. Terkadang kolam juga ditanami ikan koi, ikan mas, untuk menambah warna pada taman dan agar taman terlihat lebih hidup. Bisa kita lihat yang sebelah kiri itu ada ditanami ikan juga ya, agar tamannya lebih hidup. Yang di sebelah kanan taman juga sama, yang menjadi pusatnya adalah kolam. Yang dikelilingi ada pulau juga di situ dan ada jembatan yang menghubungkannya. Kemudian dikelilingi oleh vegetasi-vegetasi, dan di situ terlihat ada sebuah bangunan yang dimana kita bisa menikmati taman tersebut dari bangunan tersebut. Selanjutnya di taman kering atau tadi yang biasanya kita kenal dengan Zen Garden, sebenarnya katanya istilah Zen Garden itu kurang tepat, yang lebih tepatnya adalah Karesanshi Garden. Dalam taman seperti yang tadi ya sudah dibahas, kolam, aliran air dan air terjun dilambangkan dengan kerikil, pasir, dan batu tegal. Kemudian di taman rekreasi yang besar biasanya dalam skala kolamnya juga bisa menjadi yang besar dan dapat digunakan untuk berperahu menikmati dari pavilion yang dibangun di atas air atau plaza dan deck. Jadi selain hanya sebagai elemen estetis yang bisa kita lihat, kolam juga dapat kita alami dengan menggunakan berperahu di dalamnya. Kemudian kolam juga biasanya dinikmati dari pavilion yang dibangun di atas air atau plaza dan deck. Biasanya pada zaman dahulu di sinilah para kaisar menikmati taman, atau apabila pujangga mereka akan mencari inspirasi dari di atas pavilion tersebut. Kemudian di malam hari juga kolam-kolam ini akan merefleksikan bulan, apalagi terutama pada saat purnama. Biasanya di saat itulah para pujangga mencari inspirasi.
Lanjut, kolam aliran air dan air terjun. Di sini ada contoh yang ada aliran air yang panjang ya, mengalir sebuah taman di Matsuji Temple dan di Kenroku-en. Sebenarnya air terjun juga maksudnya bukan air terjun yang tinggi ya, berupa stream, berupa air terjun atau cascade seperti itu, yang menciptakan suasana, terutama juga dari suaranya, karena ada suara gemericik air, dan dari secara visual sebagai aliran air. Lanjut, masih contoh kolam aliran air dan air terjun pada waterfall di tingkat Fuji, waterfall yang kecil. Kemudian di taman kering ada yang merepresentasikan air terjun, yaitu dengan batu-batu yang tegak. Slide selanjutnya masih tentang kolam. Di sini kolam yang dibatasi atau pantainya menggunakan batu-batuan, jadi kolamnya lebih alami, lebih mirip dengan danau-danau yang asli seperti atau pantai-pantai yang asli. Lanjut kepada elemen selanjutnya, yaitu bukit, pulau, dan jembatan pada taman berskala besar, khususnya Shrine Garden pada zaman Edo. Biasanya terdapat bukit buatan sebagai representasi dari gunung. Seperti di sini, gunung yang direpresentasikan adalah Gunung Fuji, tentu saja ya, yang disucikan oleh orang Jepang di Suzenji Park. Di sini bukit sebagai Gunung Fuji hanya bisa dilihat sebagai visual, tidak bisa dialami, tidak bisa dinaiki. Sedangkan di slide berikutnya, bukit yang berfungsi juga sebagai viewpoint untuk pengunjung taman. Jadi pengunjung taman bisa mendaki bukit tersebut dan bisa menikmati taman dari atasnya. Selanjutnya, bukit, pulau, dan jembatan juga. Pulau sebagai representasi dari pulau sungguhan atau simbolisme agama. Biasanya dibangun menyerupai punggung kura-kura ya, sebagai simbol dari umur panjang dan kesehatan. Atau juga pulau tersebut sebagai simbol Horai atau gunung suci dalam agama atau kepercayaan Taoisme. Di sini terlihat di kolam yang sangat besar, sehingga di tengahnya bisa terdapat pulau, bahkan di sini ada 2 ya pulaunya. Dan pulau terletak di kolam dengan ukuran yang beragam, dari sebuah batu hingga pulau besar dengan bangunan di atasnya. Jadi pulau bisa hanya berupa batu yang besar, sampai pulau yang kecilan gitu ya, pulau yang sampai di atasnya bisa terdapat sebuah bangunan. Biasanya bangunannya yang kecil, bangunan pendukung ya, seperti bangunan untuk upacara minum teh, seperti pada gambar tersebut. Dan juga pulaunya dilengkapi dengan vegetasi. Dan dari pulau dengan daratan itu tentu saja dihubungkan dengan jembatan. Jembatan ini juga merupakan elemen penting dari sebuah taman di Jepang, terutama yang memiliki fitur pulau. Begitu. Dan di sini biasanya jembatannya itu menggunakan style Cina dengan jembatan yang melengkung. Biasanya terbuat dari kayu atau batu. Selanjutnya adalah contoh jembatan yang terbuat dari batu dengan struktur yang sangat sederhana, yaitu hanya sebuah lempengan batu ya. Tidak ada railing, hanya seperti batu yang diratakan begitu saja. Selanjutnya ada beberapa jembatan yang sampai ada yang dengan struktur yang rumit, seperti yang gambar pertama itu, di Heian Jingu, dengan jembatan dengan struktur dan bahkan ada di atasnya ada seperti atap ya. Karena untuk mengakomodasi bentang-bentang yang lebar. Selanjutnya ada juga jembatan yang unik yang dibuat dari koral yang diukir ya, terdapat di Shikinaen di Okinawa. Lanjut untuk elemen yang lebih kecil ada lentera, next lentera dan wadah air. Lentera di sini berfungsi sebagai pencahayaan dan elemen estetis. Bentuk dan ukurannya bervariasi. Lentera sering dipasangkan dengan wadah air yang bersama-sama membentuk komponen dasar dari tea garden atau kebun untuk cara minum teh.
Biasanya sih terbuat dari material batu, lentera ini, dan ditempatkan secara apik di lokasi tertentu seperti misalnya di pulau atau di ujung semenanjung dan di samping bangunan, biasanya di samping bangunan untuk hotel. Ini dapat terlihat kalau kita lihat lentera-lentera seperti ini juga misalnya di Indonesia ya, biasanya ditempatkan di taman-taman yang untuk bergaya Jepang gitu, karena memang sangat khas Jepang sekali. Yang juga ada contoh lentera yang biasa terdapat di Jepang, di taman Jepang. Dari yang bentuknya sangat detail ya, diukir, sampai ada juga yang hanya sederhana berupa seperti batu-batu yang ditumpuk begitu saja. Di slide selanjutnya. Nah, di sini ada di yang sebelah kanan itu yang sangat sederhana lentera dari tumpukan batu. Di kirinya ada lentera yang diukir ya dengan sangat detail. Selanjutnya pasangan lentera ini adalah biasanya wadah air atau disebut sukubai. Nah, sukubai ini berfungsi untuk ritual pembersihan khususnya saat upacara teh berlangsung. Jadi biasanya sebelum upacara teh itu pesertanya diminta untuk mencuci tangan dulu dari wadah air tersebut. Bentuknya pun bervariasi sama seperti lentera tadi ya, ada yang sangat sederhana dari batu seperti batu yang hanya diletakkan begitu saja yang bercepungan, hingga batu yang dipahat atau diukir. Dan sukubai ini biasanya dilengkapi dengan gayung bambu untuk mengambil airnya ya, untuk mencuci tangan. Seperti itu. Saat ini keduanya sering muncul sebagai elemen dekoratif saja di taman. Jadi tidak ada upacara minum tehnya, tapi hanya sebagai elemen dekoratif saja di taman. Kemudian kenapa upacara minum teh biasanya mereka lakukan di taman? Karena taman itu merupakan atmosfer yang tenang dan sederhana. Kemudian bunga-bunga yang ditanam di sekitar tempat upacara minum teh biasanya bunga-bunga dengan aroma yang tidak mencolok, karena upacara minum teh itu harus fokus kepada bunga tersebut untuk mencium aromanya dan rasanya. Jadi bunga-bunga dan vegetasi yang ditanam di sekitar tempat upacara minum teh biasanya merupakan tanaman-tanaman yang sederhana. Lanjut kepada elemen selanjutnya yaitu jalan dan perkerasan. Ini juga merupakan elemen penting pada taman Jepang. Biasanya selalu ada dan terintegrasi dengan taman Jepang dengan adanya Showing Garden dan Tea Garden ya. Kecuali di taman kering ya, tidak ada jalan. Showing Garden biasanya memiliki jalur melingkar yang dibangun dari batu kerikil yang menghancurkan pasir atau tanah padat. Seperti di sini kita dapat lihat ya, dari kerikil yang dipadatkan, kemudian juga ada jalur yang berada di dalam kolam, hanya dari batu-batu yang diletakkan. Selanjutnya juga dapat kita lihat di kolam stepping stone di Heian Jinju. Kita lihat lagi dari Koishikawa Korakuen yang sebelumnya kita lihat ya. Jalur jalan ini dengan hati-hati ditentukan untuk mengarahkan pengunjung ke pemandangan taman yang terbaik. Jadi jalan yang berliku-liku ini juga berfungsi sebagai pemisah antar area agar setiap titik dapat kita nikmati secara terpisah. Jadi ada titik yang kita bisa menikmati kolam, ada yang titik kita bisa menikmati pohon sakura, pohon ginkgo, seperti itu, atau taman. Jadi dengan adanya jalan dan perkerasan ini juga dia berfungsi sebagai pemisah antar zona taman. Selanjutnya contoh yang taman jalur atau perkerasan yang dibuat berliku-liku pada sebuah taman. Selanjutnya yang sangat arsitektural yaitu elemen bangunan pada taman. Di Jepang ini biasanya banyak jenis taman dibangun untuk dilihat dan dinikmati dari dalam bangunan seperti istana, villa, atau kuil seperti yang di sini di Taman Seiyan Garden. Jadi bisa dinikmati dari teras-teras bangunan istana atau villanya tersebut.
Selanjutnya juga ada contoh, ada bangunan di situ ya, yang menghadap ke taman, jadi dapat dinikmati dari dalam. Jadi biasanya taman ini yang fungsinya sebagai pelengkap dari sebuah bangunan yang utama. Kemudian selanjutnya ada pula taman yang menggunakan bangunan justru sebagai bagian dari komposisi taman. Jadi yang utamanya itulah taman tersebut, dan bangunan itu hanyalah sebagai pelengkap, yaitu biasanya bangunan-bangunannya berskala kecil, yang berfungsi sebagai pavilion, rumah teh, dan rumah tamu, atau juga yang sebelah kanan itu sebagai gazebo untuk menikmati taman. Di slide selanjutnya juga dapat kita lihat di beberapa taman yang lain, contoh-contoh gazebo untuk menikmati taman, dan pavilion juga yang dibangun di atas kolam biasanya. Selanjutnya yaitu road scenery atau pemandangan yang dipinjam, dalam istilah Jepangnya disebut shake, adalah konsep mengintegrasikan latar belakang lanskap dari luar taman ke dalam desain taman, baik benda-benda alami seperti gunung dan bukit serta struktur buatan manusia seperti kastil. Di sini dapat dilihat di background tamannya adalah ada sebuah gunung Arashiyama. Jadi taman meminjam pemandangan dari alam yang asli, itu dari gunung-gunung tersebut, sehingga mereka menjadi terintegrasi menjadi sebuah pemandangan yang indah. Selanjutnya di Okayama Park, taman ini merupakan taman yang sangat luas, yang di belakangnya itu sebagai backgroundnya adalah Okayama Castle yang digunakan sebagai borrowed scenery-nya. Jadi kita bisa melihat itu sebagai pemandangan yang dipinjam dalam taman. Sedangkan pada next slide selanjutnya, kita bisa melihat di dunia modern bahkan skyscraper atau gedung-gedung pencakar langit ya, menjadi pemandangan yang dipinjam untuk beberapa taman yang berada di kota-kota. Jadi kita bisa menikmati taman, namun belakang itu ada background-nya itu sebagai kota metropolitan. Selanjutnya yang terakhir, elemen landscape yang terakhir yaitu yang sangat penting tentunya, yaitu vegetasi. Biasanya tidak mungkin ya sebuah taman tidak terdapat vegetasi di dalamnya, kecuali taman keringnya tadi. Vegetasi di Jepang ini biasanya sangat beragam dan biasanya sangat bertema ya, dari bunga-bunga yang terjadi di setiap musimnya yang bermekaran. Karena Jepang ini budayanya sangat mencintai bunga, dan di setiap musimnya terdapat bunga yang bermekaran. Perubahan warna daun juga menyemarakan taman. Ini biasanya terjadi di saat musim gugur. Kemudian Jepang juga terkenal dengan bonsai, yaitu seni menghasilkan tanaman. Jadi seperti kita lihat tadi di gambar-gambar contoh taman itu juga banyak vegetasi yang berupa bonsai atau tanaman yang dikerdilkan dengan metode-metode tertentu. Kemudian tanaman yang biasa dipilih biasanya berupa tanaman berbunga, tanaman pangan, tanaman obat, ritual, dan tanaman simbolik. Beberapa vegetasi yang saya lihat dari beberapa taman yang pernah saya kunjungi juga dan dari literatur, pohon biasanya yang wajib itu ada pohon sakura dan pohon maple. Kemudian pohon pinus juga biasanya selalu ada, dan pohon ginkgo. Di sini pohon sakura akan terlihat indah saat musim semi. Kemudian pohon maple terlihat indah saat musim gugur karena berubah warna menjadi merah atau oranye. Dan ginkgo ini berubah menjadi warna kuning saat musim gugur. Kemudian ada beberapa tanaman evergreen yang juga ditanam di taman-taman itu untuk tetap menciptakan warna-warna hijau, terutama pada saat musim winter, musim dingin ya. Musim dingin itu kan tanaman-tanaman yang berbunga ini biasanya dorman.
Jadi tanaman-tanaman yang tetap ada evergreen itu adalah biasanya bambu dan pinus. Kemudian semak-semak yang ada di taman biasanya semak yang dapat dibentuk atau dibuat topiari, dan semak yang juga bisa berbunga seperti contohnya pinus. Dan penutup tanah biasanya berupa rumput dan variasi lumut. Nanti kita dapat lihat vegetasi berupa pohon di Fuji saya saat musim gugur menampilkan penampakan taman yang berwarna merah oranye. Biasanya itu dari pohon maple dan beberapa jenis lainnya. Kemudian sedangkan di bambu groove ini biasanya selalu hijau sepanjang tahun. Dan juga dapat kita lihat beberapa next slide, teman-teman. Nah, di sini ada semak tadi ya, semak-semak yang dibentuk yang bulat-bulat ini, topiary istilahnya. Kemudian di sebelahnya masih menggugur juga sama maple trees atau Ishikawa Raken. Selanjutnya bahkan di Jepang ini ada seperti ini ya, jadwal bunga-bunga yang bermekaran di Jepang. Di setiap bulannya ada berbagai macam jenis. Kemudian yang kosong itu biasanya bulan Desember sampai awal Februari ya, karena musim dingin. Jadi biasanya tidak ada bunga yang mekar. Musim adalah tema utama dalam budaya Jepang. Bunga adalah pertanda musim yang mencerminkan perjalanan waktu. Sehingga ada kegiatan alami yaitu melihat bunga saat musim semi. Biasanya adalah yang dilihat adalah bunga sakura, tentu saja. Adalah kegiatan yang paling populer di Jepang, yang paling terlihat dalam perayaan tahunan di sekitar bunga sakura. Biasanya turis-turis dari seluruh dunia datang pada saat musim semi ini ya untuk melakukan hanami. Dan saya juga sempat heran sih kenapa orang Jepang juga mereka sendiri juga nggak ada bosan-bosannya gitu. Setiap tahun pasti akan melakukan hanami. Nah, karena sangat menghormati bunga sakura ini. Juga karena kemunculannya hanya beberapa hari saja dalam satu tahun ya. Di sini ada cherry blossom itu yang bulan April warna pink. Dari akhir Maret itu biasanya sudah mulai bermunculan sampai awal Mei. Namun biasanya untuk satu varietas itu hanya bermekaran sekitar 2 minggu saja, jadi merupakan waktu-waktu yang sangat khusus dan sangat spesial, sehingga orang-orang akan keluar rumah untuk melakukan hanami. Jadi yang dari akhir Maret sampai Mei itu dari varietas-varietas sakura yang berbeda-beda. Taman bunga dan kebun raya biasanya merupakan lokasi yang bagus untuk melihat bunga. Tapi beberapa kuil juga terkenal dengan bunga-bunga tertentu. Biasanya ada kuil yang memang terkenal dengan bunga sakuranya atau dengan maple trees-nya. Di sini saat bulan September sampai awal Desember itu adalah bukan bunga, tapi merupakan dedaunan yang berubah warnanya, bisa disebut momiji juga, saat musim gugur. Jadi tidak ada bunga yang bermekaran, tapi melainkan daun-daun yang berubah warna yang bisa dinikmati. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh plum blossom atau ume yang muncul biasanya di akhir bulan Februari ya, saat musim dingin berakhir, menjelang musim semi, yang mulai bermekaran itu adalah plum blossom, masih satu keluarga juga dengan sakura. Nah, bentuknya juga mirip. Kemudian yang paling populer itu adalah sakura pada bulan Maret April. Kemudian juga bunga tulip pada April dan Mei. Kemudian pink moss April sampai Mei. Jadi saat ini yang ada di Jepang yang dapat kita nikmati adalah yang pink moss ini ya, yang sekarang sedang ada, dan wisteria. Namun sayang sekali karena ada corona, jadi tidak semua
bisa dinikmati seperti tahun-tahun yang normal pada umumnya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menikmati bunga-bunga dengan lebih leluasa. Kemudian juga bulan Mei ini juga ada bunga mawar. Saat ini juga dapat terlihat di pinggir-pinggir jalan, ada bunga-bunga mawar dan bunga karan. Kemudian pada bulan Juni dan Juli ada hydrangea. Bulan Juni ada iris. Bulan Juli sampai Agustus ada bunga matahari, sunflower, dan lavender pada Juli sampai Agustus. Biasanya bunga-bunga ini terdapat pada taman bunga yang memang khusus untuk mengembangbiakan bunga tersebut ya. Jadi ada skala yang sangat besar sehingga bisa dinikmati dengan sangat istimewa gitu. Sedangkan untuk penutup tanahnya, next ada biasanya di sini terdapat rumput dan juga lumut. Untuk di Cocedera Temple ini terkenal dengan penutup di sekitar kuilnya itu berupa lumut yang sangat banyak varietasnya, karena mencapai 120 jenis lumut yang terdapat di Cocedera Temple ini. Namun tentu saja tidak boleh diinjak ya. Ada pestnya, bisa dilihat di slide selanjutnya, ada pest yang kita pengunjung bisa berjalan-jalan sambil melihat-lihat lumut di sekitarnya. Lumut-lumut ini biasanya tumbuh saat selain musim dingin. Saat musim dingin biasanya Cocedera Temple ini tutup saat winter untuk maintenance. Jadi hanya bisa dikunjungi saat musim semi hingga musim gugur. Biasanya musim panas dan musim gugur. Untuk masuk ke dalam, sebagai info, untuk masuk ke dalam temple ini juga harganya cukup mahal. Mungkin karena maintenance-nya juga susah. Sekitar 3.000 yen. Saya lihat dari website sekitar 3.000 yen. Sekitar berapa ya kalau dirupiahkan? 450.000 apa? Untuk satu kali kunjungan dan untuk satu pengunjung. Tapi bisa menikmati dengan waktu yang lama dan bisa juga mengikuti upacara yang ada di kuil yang ada di situ. Kuil Cocedera. Dan bisa jadi mahal juga karena setiap winter temple ini tutup ya untuk maintenance. Selanjutnya juga ada beberapa variasi dari lumut-lumutan yang terdapat di Ginkakuji, di Taman Ginkakuji. Selanjutnya juga yang biasa ada di taman-taman, hampir semua taman, berupa rumput atau lawn, padang rumput yang sangat besar. Next. Contohnya seperti di Garden at Former Daijoin Temple di Nara. Taman-taman tersebut yang tadi saya ceritakan hanya sedikit sekali yang pernah saya kunjungi dan berada di kota besar ya, seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara. Sedangkan yang ada di tempat saya, next slide, adalah Sakura Castle Garden di kota Kitakyushu. Sepertinya satu-satunya kastil yang terdapat di Kitakyushu. Next. Yaitu di Sakura Castle yang dibangun pada tahun 1600-an di era Edo. Kemudian Sakura Castle ini mempunyai taman yang terpisah dari kastilnya. Ini kastilnya, di bawahnya dia mempunyai taman. Namun taman yang tertutup yang bisa kita nikmati ada di seberang kastil ini. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Sakura Castle yang di titik yang berwarna merah. Sedangkan seberangnya ini adalah Sakura Castle Garden yang bisa kita nikmati. Ini karena tempat tertutup juga, jadi merupakan dulunya adalah tempat dari keluarga bangsawan pemilik Sakura Castle tersebut. Untuk masuk ke Sakura Castle ini ada tiketnya, yang hanya 350 yen. Dengan waktu yang tidak terbatas, kita bisa menikmati sepuasnya. Tetapi apabila kita mau mengikuti fasilitas cara minum teh dan sebagainya, ada tiket tambahan. Di sini di Sakura Castle Garden skalanya sebenarnya hanya kecil,
Itu saja bisa dilihat di slide selanjutnya. Oh maaf, ini yang dry garden-nya ya. Dry garden-nya itu kalau di denah itu terdapat di tengah-tengah bangunan yang kotak, di tengah bangunan yang ungu. Nah itu ya dry garden-nya seperti itu. Sedangkan Sakura garden-nya ada di slide selanjutnya. Nah ini, jadi di situ ada sebuah bangunan di mana kita bisa menikmati taman dari atas bangunan tersebut. Jadi saat kita masuk ke dalam entrance, kita diarahkan ke arah bangunan tersebut untuk melihat taman dari teras-teras bangunan. Namun kita juga boleh scrolling atau jalan-jalan di taman tersebut. Di sini terlihat ada kolam yang berada di tengah-tengah taman, yang posisinya itu sangat rendah ya, lebih rendah dari yang kelilingnya. Disebut juga ini sebagai Nozoki Pond jenis, yang dimana permukaannya lebih rendah dari sekelilingnya, dari taman sekeliling. Di situ karena saya waktu itu sedang musim semi, kebetulan ini foto waktu tahun 2016. Untuk tahun sekarang belum mengunjungi taman ini lagi karena kebetulan sedang corona juga. Di situ terlihat di kolamnya terdapat banyak petals dari sakura, ada terbangan masuk ke situ. Ada batu-batu juga yang menyimbolkan pulau-pulau di dalam kolam, dan ada juga jembatan yang menghubungkan dari satu daratan ke daratan lainnya. Selanjutnya ada tanaman-tanaman ditanam di situ adalah kebanyakan merupakan pohon maple, Acer palmatum, varian Matsumura. Kemudian bahkan sampai di dalam kolamnya juga ada tanaman, yaitu pipa untuk menghiasi kolam. Selanjutnya juga taman ini mengadopsi konsep borrowed landscape atau borrowed view. Jadi sebagai background dari taman ada Sakura Castle di belakangnya tadi, Sakura Castle yang bisa dipinjam sebagai view dari dalam taman. Dan dari ujung sebelah sananya bahkan ada bangunan-bangunan pencakar langit sebagai borrowed view. Selanjutnya yang tadi dry garden di sini sebenarnya hanya kecil saja, ada berupa kerikil-kerikilan pasir, namun tidak ada batu-batu tegak yang menyebabkan pulau-pulau. Ini terdapat di dalam bangunan dan kita tidak boleh ke situ, hanya bisa melihat dari koridor-koridor di dalam bangunan. Selanjutnya satu lagi terakhir yang pernah saya kunjungi adalah Garden at the Former Day Ruin Temple di Nara. Kita bisa masuk dari dalam bangunan tersebut. Tiket masuknya murah sekali, hanya 100 yen. Kita bisa menikmati taman. Next. Waktu itu kebetulan sangat sepi sekali, hanya kami yang datang. Jadi bisa foto-foto sepuasnya. Di situ kita bisa lihat ada bagi pusatnya adalah kolam tentu saja, dan ada pulau, dan dihubungkan oleh jembatan yang berwarna merah ya, dengan style next. Lebih besarnya. Kita bisa lihat jembatan. Next slide. Ya, sepertinya. Dengan bentuk melengkung, Chinese style, untuk menghubungkan dari daratan ke pulau. Selanjutnya juga ada stream atau aliran sungai, dan ada jembatan kecilnya juga. Terlihat ada jembatan yang hanya terbuat dari rancangan batu atau kayu ya, itu juga lupa. Dan ini juga sama tahun 2016. Demikian pengalaman yang bisa saya sharing. Kemudian terakhir ada lesson learned yang dapat kita petik dari teman-teman di Jepang ini. Yang pertama adalah dari fitur-fitur yang utamanya adalah fitur kolam yang dapat digunakan sebagai fungsi estetis juga fungsi teknis, seperti untuk pengumpul air, penunjuk mikro dan akustik. Seperti yang Bu Ai bahas di Instagram ya, ada fungsi sebagai penyerap
bisa kita gunakan dengan fitur kolam ini untuk mengumpulkan air, untuk menyerapkan air dari landscape di sekelilingnya. Kemudian juga biasanya taman di Jepang itu menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air atau poros. Ini juga bisa kita implementasikan dalam desain kita. Kemudian juga ada dry garden yang dapat memperindah ruang interior bangunan. Kemudian terdapat jalur di setiap taman itu yang dapat digunakan sebagai pembatas zona taman, membagi zona. Kemudian ada pemilihan vegetasi yang beragam dan bermacam-macam bunganya. Setiap musim berbeda, ini juga bisa kita implementasikan dalam desain-desain kita, terutama dalam desain landscape ya, desain taman. Jadi kita bisa menggunakan beberapa pohon dengan varietas yang berbeda yang akan berbunga pada waktu-waktu tertentu, yang jadi bisa bergantian setiap bulan, bisa mendapatkan view yang berbeda dari taman tersebut. Kemudian pemilihan lighting atau elemen-elemen landscape lainnya yang bisa yang tepat dapat mempercantik desain taman seperti tadi, desain-desain lentera, desain pada air seperti itu, yang sangat detail dapat mempercantik desain taman. Kemudian fasilitas pendukung taman seperti gazebo, pergola, dan WC ini sebenarnya ditambahkan di zaman modern saja ya, dari teman-teman Jepang, namun maksudnya fasilitas-fasilitas pendukung ini bisa kita terapkan dalam desain kita, desain taman maupun desain bangunan arsitektur, mungkin yang arsitektural, mempunyai bangunan-bangunan pendukung yang mendukung kegiatan utama dari sebuah taman atau sebuah bangunan. Terakhir adalah in detail, maksudnya detail itu adalah sebagai suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan taman yang indah. Ya, demikian yang bisa saya sharing. Terakhir mungkin ada referensi buku-buku yang bagus ya, apabila ada yang tertarik untuk memperdalam tentang taman. Saya juga belum punya. Tapi ada beberapa yang katanya bagus tentang Japanese Garden atau Zen Garden. Dan demikian saya yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat bagi adik-adik arsitektur UBL dan teman-teman yang mengikuti kuliah umum. Baik, terima kasih Teh Tata. Ini jadi ngiler ya, pengen ke Jepang. Mudah-mudahan ya suatu saat kita bisa main di salah satu taman atau beberapa taman di Jepang ya. Amin, amin. Tunggu Teh. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini dari peserta, Ya. kalau ada pertanyaan boleh mengacungkan tangan atau boleh mengetik di chat. Oke, mungkin dari saya dulu ya Teh. Ini tadi kan ada elemen di taman itu kayak patung itu buat berdoa atau bukan sih? Yang patung-patung ya Teh ya? Patung terus di depannya ada baskom atau apa ya? Oh, itu yang lentera ya Teh? Lentera dengan baskom. Oh, mungkin bisa jadi Teh. Patung-patung tersebut juga pada, karena kan ini juga taman sebagai tempat ini ya, ritual. Jadi saat pada saat dibangun awalnya sih mungkin untuk saja acara ya. ritual atau ya sebagainya. Tapi untuk saat ini sih lebih ke elemen-elemen dekoratif Teh. Oh gitu ya, bukan religius ya. Ya. Ini yang ini nih. Di slide, oh iya ya. Wah, geli sekali. Ini ada apa mungkin patung ya atau ukiran-ukiran depannya ada. Jadi Teh karena dulunya kan memang taman ini sebagai fungsi-fungsi religius juga ya. Emang di sini juga terdapat beberapa patung-patung, dan biasanya juga di bawahnya ada sesajen gitu ya. Masih ada juga yang seperti itu. Biasanya untuk taman-taman yang memang dia melengkapi tempel-tempel seperti itu. Biasanya masih terdapat patung-patung. Ini kalau patung-patung yang kecil gini ini paten apa bisa diambil sih? Kalau di Indonesia kalau bisa diambil kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya sih nggak paten ya, bisa diambil. Iya di Indonesia lah. Yang paten juga bisa diambil Teh. Lampu taman aja bisa diambil ya. Iya. Untungnya di sini lah
lebih manner ya, nggak gratilan. Oke, terus selanjutnya ini kalau di taman di Jepang itu kan ada yang bayar ya? Itu Ya teh, kebanyakan yang bayar atau kebanyakan yang gratis sih kalau di sana? kebanyakan kalau yang taman-taman klasik ini bayar sih teh. Oh, Kalau taman-taman yang modern biasanya gratis. Tapi kalau yang klasik biasanya bayar. Seperti yang tadi saya kunjungi di Nara, walaupun hanya 100 yen, tapi ya tetap banyak. ada biaya administrasinya. Mungkin karena itu juga untuk maintenance ya, maintenance tamannya. Oke, jadi kalau nggak punya uang nggak bisa ke taman ya kalau yang bayar-bayar itu. 100 yen itu berapa tuh? Harga yen berapa sih sekarang? 1 yen? 15.000 teh, cuma 15.000 sih. Oh, 15.000. Masih lah Ya. ya. Oke, ada yang bertanya nih melalui chat. Sistem perawatan taman-taman yang dilakukan di Jepang itu seperti apa? Kemudian apa ada yang menjaga tiap hari atau ada sistem lain yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia? Mungkin ada nggak kayak di Indonesia apa tukang sapu gitu atau gimana sistem Ya teh perawatan? ada, pasti ada ya teh, karena sebuah fasilitas pasti harus dirawat. Kalau untuk taman-taman yang klasik, seperti tadi kan udah pasti ada fee untuk masuknya, ada tiket. Jadi dari situ mereka punya uang untuk perawatannya dan ada yang merawatnya. Kalau untuk taman-taman yang taman kota mungkin itu pemeliharaannya dari dinas pertamanan ya kalau di kita di dinas pertamanan, atau bahkan biasanya juga dari warga-warga sekitar yang volunteer membersihkan taman setiap hari, setiap pagi biasanya. Jadi kita Oh, lagi pagi-pagi jalan ke taman tuh biasanya nenek-nenek sama kakek-kakek para pensiun ke bersihin taman ya? aja bawa, iya ngebersihin, bawa plastik gitu, Wow. nyapu-nyapu, bersihin sawah apa, ngebersihin sampah yang ada di situ. Wow, sampai malu gitu, kita udah jalan pagi-pagi udah main-main aja di taman. Jadi akhirnya ikut bantu karena nggak enak. Soalnya kan yang mengutin juga nenek-nenek, kakek-kakek biasanya kadang bersihin taman. Sepertinya sih banyaknya kalau taman kota itu dari pemerintahnya dan dari volunteer, seperti yang para pensiunan tadi, biasanya membersihkan. Kalau di taman-taman khas seperti yang tadi saya bahas, karena dia udah punya administrasi sendiri, udah punya uh, uang untuk maintenance. Kayak sepertinya sih dikelolanya sih oleh swasta ya untuk saat ini. Itu kalau taman biasanya ada nggak yang ditutup 1 hari selama 1 bulan gitu khusus untuk perawatan atau mereka perawatannya setelah pengunjung itu pulang? Kalau yang tadi sih contoh yang ekstrimnya itu yang di Tokyo Temple, yang di slide yang Taman Lumut ya, yang Taman di apa? Taman Lumut Oh, yang terakhir ya? ya, yang di vegetasinya itu 50 kayaknya, slide 50. Tokyo Temple di Kyoto. Dia tutup saat musim dingin malahan teh. Jadi selama musim dingin dia tutup karena untuk maintenance si lumut-lumutnya tersebut. Makanya tadi mungkin dia agak mahal, masuknya itu 3.000 yen. Dan harus reservasi dulu, nggak bisa langsung pergi ke sana dan masuk gitu. Harus ada reservasinya dulu. Mantap. Karena mereka juga sepertinya membatasi pengunjung atau ya biar nggak membludak kayak ya kayak cendol gitu. Kalau di Indonesia mah kan pasti datang aja. Ini mah dibatasi dengan waktu dan dibatasi dengan uang yang lumayan untuk masuk ke dalam tamannya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini dari arsitektur ITERA nih. Ini temen apa mahasiswanya nih? Afrizal. Oh itu masih saya. Oh, mahasiswa ya. Bagaimana mengaplikasikan tipikal taman-taman di Jepang ke lingkungan Indonesia? Apakah ada vegetasi tertentu supaya bisa beradaptasi di daerah iklim kita yang tropis? Terus Hmm, maintenance-nya mudah nggak? Bisa mudah nggak gitu? ini maksudnya kayak yang tadi ya, kayak sakura gitu ya. Kalau misalnya mau diterapkan di Indonesia mas, sepertinya sangat sulit karena iklimnya juga sudah pasti berbeda ya. Negara 4 musim dengan negara 2 musim. Paling Namun bambu kali sebenarnya ya. apa teh? Bambu kali ya. Ya, tentu sangat bisa.
kalau sakura itu bisa ditanam di Indonesia, tapi tidak akan berbunga teh. Oh gitu, kenapa ya? Daun aja gitu. Ya karena iklimnya itu berbeda tuh. Oh, Di kalau tidak salah di kebun raya Cibodas ya, ada sakura itu. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan dari dosen-dosen di daerah lanskap. Mengapa gitu tidak bisa tumbuh di Indonesia karena iklimnya berbeda. Namun sebenarnya jangan sedih karena kita ngelihatnya wah keren banget ya Jepang punya sakura gitu yang bisa dinikmatin tiap tahun bahkan bisa mendatangkan devisa sangat banyak. Sebenarnya di Indonesia juga banyak pohon-pohon yang indah seperti contohnya di Surabaya kan ada tabebuya yang sekarang udah booming di taman-tamannya tanam. Kemudian ada flamboyan, ada bungur yang bisa kita tanam. Dan yang mereka jelas juga lumut ya, lumut itu di Indonesia kayaknya gampang ya. mungkin Gampang. harus lumutan karena nggak dirawat lumutan secara otomatis. Kalau bunga tadi apa yang setelah sakura itu apa ya, jenis bunga apa yang tadi disebutkan setelah sakura Iya, mungkin itu bisa tumbuh dari nggak di Indonesia kira-kira? dari list yang ada ya Teh ya. Dari list yang ada ini Iya, Plum Blossom, yang tadi. Cherry Blossom Nah, sebenarnya saya belum pernah lihat juga di Indonesia. ini yang Tulip atasnya juga di Indonesia plum, nggak susah. plum nggak ada. Yang atas Plum Blossom ini juga ini nggak ada Teh. Ada juga ya. Kalau tulip kayaknya Tulip, bisa ya. Di tulip Bandung bisa kayaknya tapi harus dulu pakai kita musim ada tulip loh di musim Bandung. demikian juga. Teh. Ya, Gimana Teh? Tegalega ya, ada tulip kalau nggak salah ya. Wow. Sebenarnya kalau tulip di negara tropis biasanya cuma di greenhouse kan, di Oh tempat yang gitu. sudah dikondisikan. Iya, ininya suhunya. Jadi kalau di Yang bisa di tamannya kita ini teh rose tadi kita bisa banget bunga mawar sunflower ya, banyak di kita. kemaci ya. Bunga mawar, bunga hidrangea bisa di kita. Iris, sunflower, lavender sangat bisa. Kecuali mungkin yang pohon-pohon yang kayak momiji yang berubah saat musim gugur itu nggak bisa ya. Kalau cherry paling bisanya yang artifisial itu ya. Kelihatan kalau artifisial semua juga bisa. Biar berasa. Hanya mungkin perawatannya aja lebih mahal. Oke. Kembali ke budget. Ada lagi nggak dari yang lain? Kalau nggak ada, saya mau nanya lagi nih. Nanti yang nanya dapat hadiah teh. Oh iya, bagi yang bertanya nanti dapat hadiah, ada door prize dari Sigelis. Sigelis ini yang mensponsori acara kita. Jadi hari ini acaranya Terima kasih Teh. didukung oleh Sigelis dan IALI ya, Ikatan Iya, Arsitek Landscape Indonesia. ya, Kerjasama Padang dengan Lampung. Lampung. Ya. Ya. Oke, saya nanya lagi ya. Boleh bawa makanan nggak? Jadi terus saya nanya. Boleh, boleh. Tapi Boleh ya. kalau misalnya di taman-taman yang klasik seperti ini sih jarang ya lihat orang makan-makan karena mungkin lebih menghormati juga karena lebih formal lebih ke taman-taman nasional. Tapi kalau di taman-taman yang taman kota, taman yang modern sangat boleh. Terutama saat Hanami kan biasanya orang-orang juga emang sengaja datang ke taman buat makan-makan, buat ram di bawah pohon sakura. Seperti itu. Ya, terus yang berkenaan dengan proporsi softscape sama hardscape itu gimana sih di Jepang? Rata-rata tamannya itu di hardscape sama softscape-nya itu setengah-setengah, 50% 50% atau lebih banyak softscape-nya? Kalau taman-taman klasik sih yang saya lihat lebih banyak softscape-nya teh ya, lebih banyak tanaman-tanamannya. Kecuali yang taman kering tadi itu memang hardscape semua kan, batu-batuan semua. Tapi kalau di taman-taman yang modern sih beragam teh, karena kan ada juga yang fungsinya untuk olahraga itu akan banyak hardscape-nya, lapangan-lapangan seperti itu. Kemudian jogging track, tempat-tempat bermain anak juga itu banyaknya hardscape.
Tapi kalau di teman-teman yang klasik seperti yang saya bahas tadi sih banyaknya soulscape ini ya, perbandingan seperti itu. Oke, terus ini ada masukan kayaknya dari Bu Huda Nurjanti. Wah, Bu Huda ya, Eh, itu kayaknya dulu ada saya itu. landscape juga nih. Oh iya Karakter dong. tanah yang berbatu-batu biasanya karena kawasan sekitarnya punya potensi batuan ya. Ah ya betul-betul. Betul sekali Bu Huda. Terima kasih Menyesuaikan Bu Huda. dengan potensi lokal lah ya. Ya, betul Bu Huda. Jadi dia mengambil materialnya itu dari sekitarnya. Itu bisa diterapkan juga Teh ya dalam desain Desain. arsitektur ya. Jadi kita mengambil material-material lokal untuk mengurangi jejak karbon yang berlebihan gitu. Jangan sampai Terima kasih Bu Huda. kita mau bikin taman tapi semuanya diimpor ya. Itu Diimpor dari Singapura kan. Diimpor jadi dari Cina. nggak green lagi ya. Iya. Oke. Ini ada lagi yang bertanya nggak? Kok sepi nih grupnya? Ada Nggak ini apa-apa Teh, senang ya. Alhamdulillah. udah ngerti semua berarti ya, tinggal siap-siap aja Alhamdulillah. buat berangkat ke Jepang Iya ya. Teh, tinggal siap-siap backpackeran ke Jepang. Udah buka belum sih buat WNI? Kalau di kayaknya mah belum ya Teh ya. Karena Belum ya? yang di daerah saya baru dicabut juga emergency. Belum, nggak tahu juga sih Teh. Kalau boleh datang dari yang domestik. Kalau yang daerah-daerah kota sih masih emergency kayak Tokyo. Justru yang pusat-pusatnya di Tokyo, Hokkaido itu masih Emergency. emergency status PSBB. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Sistem keamanan taman di Jepang itu seperti apa? Terus, apakah masyarakat di sana sudah sadar sehingga tidak ada penjagaan? Kalau untuk taman-taman yang tadi Teh, yang taman klasik, biasanya dia memang cluster Teh tempatnya. Jadi dia punya entrance tersendiri. Taman klasik itu biasanya dia emang sekelilingnya itu emang dibatasin, jadi hanya ada satu pintu masuk gitu. Jadi emang keamanannya terjamin ya kalau yang tertutup seperti itu. Kecuali kalau yang taman-taman kota memang terbuka, bisa dimasukin kapan aja, siang malam 24 jam. Ada yang suka ini nggak, kan kalau di Singapura itu ada polisi yang suka jaga taman, terus dia ngikutin turis ya, supaya nggak buang sampah gitu. Ada nggak sih di Jepang? Nggak ada ya? Kayaknya nggak pernah lihat ya, belum pernah lihat yang ada seperti itu. Bahkan lepas sampah juga nggak ada tuh di sini. Oh iya benar-benar. Jadi harus dibawa sendiri ya. Jadi dibawa ya sendiri. Kalau kita mah nggak ada tempat sampah dibuang di situ ya. Di sini mah Paling herannya mungkin kayak gitu. yang ini ya, kalau misalkan ada yang nggak sadar, mungkin masyarakat yang lainnya yang udah sadar yang membersihkan dengan sendirinya ya. Ya, Teh. Seperti yang tadi itu, para volunteer, para lansia itu biasanya mereka Kalau di ngambilin Indonesia kan, sampah-sampah. di Indonesia kan ngandelin petugas. Udahlah kan ada petugas kebersihan gitu ya. Ya. Kalau di sana Malah enggak jarang ya. lihat juga petugas kebersihan di sini. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Huda. Apakah ada taman-taman yang berfungsi sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari? Kemudian apakah ada taman yang berfungsi, oh iya, Sebagai tempat kegiatan masyarakat sehari-hari. mm-mm. Kalau dari taman yang klasik itu nggak ada begitu ya sebagai tempat kegiatan masyarakat sehari-hari. Kecuali kalau yang taman-taman kota yang Buat free tadi jogging apa ya, paling ya. yang modern. Ya itu mah banyak yang kayak gitu untuk Jualan kegiatan. ada nggak jualan? Kaki lima. Kalau jualan itu biasanya kalau ada event-event Festival tertentu teh kayak ya festivalnya saat tsunami, anaknya. ada PKL yang berpusat gitu kan PKL. Jadi nggak selamanya dia ya. Jangan selamanya, semuanya hanya temporer seperti itu, dan ada spesial sediakan khusus buat food truck itu parkir di situ gitu. Dan saat festival tertentu saja. Jadi nggak Ini ada Bu yang Huda mah, gelar ya, kayak di Indonesia kan gelar, tiba-tiba gelar tikar jualan gitu. iya itu nggak ada. Bu Huda sudah pernah ke Jepang, Bu Huda bagaimana ini?
Udah ngetes. Oh, Apa? ngetes. Enggak, Jepang karena ada ya? waktu di Cina ada taman-tamannya itu berfungsi secara sosial gitu. Jadi Oh pengen tahu iya di Bu. Jepang ada. Iya. Jadi nanti pagi apa kegiatannya, olahraga, terus nanti berikutnya ada orang tua bawa apa kayak radio gitu, nenek-nenek beberapa orang ngobrol, nanti agak siang Oh iya. sedikit pemuda gitu. Seperti itu. Apakah di Jepang juga ada? Hmm. Selain ngetes, tak? Bu Huda, sebagai info, Bu Huda adalah ketua IALI Jabar. Oh, alah, Waduh, suhu waduh ya. ngeri saya. Mohon bimbingannya. Balik Bu. Di sini mah seperti yang tadi ya Bu Huda, jadi ada taman yang dekat rumah itu taman yang memang untuk olahraga, jadi tiap pagi rame olahraga. Kemudian yang biasanya pasti ada kalau di taman kota itu adalah playground anak-anak, jadi kapan aja Asuh anak-anak ya. bisa main di situ gitu. Bisa di situ, dan juga biasanya taman ini juga sebagai tempat orang-orang yang bawa peliharaannya biasanya mah bawa anjing gitu untuk jalan-jalan ke taman gitu. Yang uniknya juga yang bawa anjing juga dia bawa plastik sendiri tuh, jadi kalau anjingnya pupuk dia pungut lagi sama yang Ya punya. Allah. Iya, harus di taman di luar negeri begitu harus. Iya betul ya Bu Huda ya. Iya, Tapi hampir di semua Jerman juga seperti itu. begitu. Jadi kita punya pet itu punya harus tanggung jawab sampai ke kotoran-kotoran. Oke, ada yang bertanya lagi, apakah ada beberapa taman yang dilindungi oleh pemerintah Jepang? Mungkin seperti kawasan apa konservasi ya, heritage atau konservasi, ada nggak Mungkin bukan tamannya teh, kalau yang kayak gitu lebih ke bangunannya ya? bukan, maksudnya bukan taman yang seperti yang saya bahas ya. Jadi taman-tamannya lebih seperti mungkin berupa sebuah gunung atau sebuah wilayah yang lebih besar gitu. Seperti cagar alam gitu ada kayaknya. Biasanya sih skalanya juga besar, bukan seperti taman klasik yang saya bahas tadi. Ada teh. Jadi hanya untuk tanaman-tanaman aja gitu. Yang datang situ dibatasin. Oke. Ini ada Mungkin ini bisa pertanyaan, diterapkan di Indo katanya. PKL ditertibkan jadi fungsi tamannya efektif. Mungkin Ya, saja ya. betul. Di Salah ada Lampung, kesadaran dari masyarakat kali ya. Kalau di Taman masyarakat Gajah. sadar nggak ini? Iya, betul kan, karena memang berasal dari itu juga sih ya, kesadaran masyarakatnya yang sangat tinggi sih kalau di sini. Juga yang PKL-nya juga yang punya food truck-nya juga ya memang tertib gitu, jadi hanya datang saat ada waktu tertentu, dan pasti itu ada prosedurnya gitu, nggak bisa bebas langsung Didata datang dulu kali ya. gitu aja. Iya, kayaknya seperti itu. Oke, ini adalah yang bertanya lagi, itu aktivitas joggingnya itu ada batasan waktunya nggak? Kalau Misalnya yang kita saya tahu jogging sih sampai jam 12 malam, boleh nggak? boleh aja teh, night Boleh. runner ya. Night runner kan. Ada kalau yang di dekat rumah sih ada yang jogging track yang memang bukanya 24 jam, cuman kalau malam sih dia lampu-lampunya ya gelap gitu. Jadi memang jadi ya Serem kurang juga nyaman ya. kalau malam-malam buat jogging ya, dan serem. Tapi kalau tempat parkirnya sih biasanya ditutup ya. Oh Tapi gitu. kalau pejalan kaki mah boleh bebas 24 jam masuk. Tapi kalau tempat parkirnya udah Sampai jam tutup. berapa biasanya? Biasanya sih jam 9-an itu udah ditutup ya. Dan lampunya juga sudah dimatikan, Jadi kalau kita bawa kendaraan terus nggak keluar taman di lewat jam 9, ketutup aja ya, nggak bisa ngeluarin. nah itu karena di sini pakai sepeda, kalau sepeda bebas. Kalau mobil mungkin aku ya sejauh nggak pernah lihat katanya yang diusir gitu karena udah kemalaman. Tapi mungkin ya nggak bisa keluar, atau mungkin pintu masuknya yang ditutup tapi pintu keluarnya dibuka. Oh iya. Oke, ada lagi yang bertanya nggak? Apa saya yang nanya terus nih? Penasaran soalnya, supaya bisa ketularan datang ke taman di Jepang ya. Sebentar lagi kan teh. Amin.
Oh iya, tadi kan ada jenis tanaman yang hanya bersemi di bulan-bulan tertentu ya. Itu apakah di semua taman itu ditanam tanaman yang berbeda-beda jenis? Jenis dia berbunganya kapan? Atau hanya di taman-taman tertentu yang dia full ada vegetasi yang bisa bersemi sepanjang tahun gitu. Jadi semua vegetasi ada di taman itu. Kalau yang saya lihat sih biasanya yang tadi ya Teh, yang wajib-wajib itu ada Sakura. yang ada sakura, plum, ada pinus biasanya hampir selalu ada. Pinus juga yang termasuk yang bisa dibonsai Teh. Jadi yang dibonsai itu biasanya pohon pinus. Kemudian kalau yang berupa shrubs kayak tulip, rose itu nggak di semua taman ada Teh, hanya di beberapa taman aja. Maksudnya Jadi ada yang tergantung khusus temanya memang kali ya. Iya, ada yang sengaja mengkhususkan untuk terkenal Tulip. akan apanya gitu. Iya, seperti itu. Kayak di Tapi biasanya kalau yang wajibnya itu sih sakura, sama maple, pohon itu maple, wajib ya. kemudian ya plum dan pinus biasanya itu sih yang hampir selalu ada. Oke. Banyak banget nih ilmunya nih. Tinggal prakteknya ya. Kita ke Jepang. Iya Teh. Ayo. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya ada closing statement nggak, Teh Tata, biar kita termotivasi ke Jepang dan kalaupun kita masih ada di Indonesia ya, setidaknya bisa mendesain taman yang ya agak mirip-mirip lah seperti di Jepang ya. Walaupun tentu saja disesuaikan sama iklim kita ya, terus potensi lokal. Ada nggak? Ada pertanyaan nih dari Bu Huda terakhir. Oh iya. Dari presentasi tadi tampilkan taman-taman yang usianya sudah ratusan tahun. Apakah ada konservasi tanaman yang sudah usianya ratusan tahun? Tanaman ya Bu ya? Tanaman, khusus tanaman. Kalau yang di Kyoto mah Bu, Ya, tanaman. yang di Kyoto mah saya pernah lihat tuh yang kayak pinus-pinus yang sangat tua, yang udah tua banget, yang udah mau udah mau runtuh gitu ya, masih aja dipertahankan, dikasih kayu lagi, terus yang bolong dikasih semen lagi gitu, dipelihara. Ya ampun. Mungkin karena itu Bu, mungkin ya, karena kata Bu Huda tadi kayak ada tanaman-tanaman yang khusus gitu dikonservasi. Mungkin karena sejarahnya atau karena apa ya Bu, karena dihormati lah gitu. Iya. Karena mungkin ada mitos di dalamnya juga mungkin. Kalau di Indonesia biasanya berapa tahun, Bu? Kalau tanaman itu, kalau mau dipangkas, ditanam ulang. Kita tanyain benar. Iya, mumpung ada ketua IAIL Jawa Barat. Ini aja ya sebagai contoh taman di Bandung, Tegalega. Saya sedikit cerita gitu ya. Sebagian tanaman atau pohon-pohon yang di sana itu kan ditanam oleh perwakilan Konferensi Asia Afrika ke-50 atau keberapa ya, saya lupa. Nah, itu saja kan sebenarnya pohon-pohonnya hanya boleh ditebang dengan seizin gubernur. Tidak lebih rendah lagi gitu yang punya wewenang. Nah, kasusnya adalah Taman Tegalega ini diredesain ulang gitu ya, diredesain, otomatis dia punya perkerasan, punya titik-titik tanam yang baru gitu kan. Nah, si tanaman-tanaman ini yang pohon-pohon yang sudah lumayan besar dan udah sekian tahun usianya, itu harus ditebang. Nah ini menimbulkan kontroversi yang luar biasa gitu untuk di Jawa Barat khususnya ya. Sampai kontraktor yang harusnya bertugas untuk menebang akhirnya mengundurkan diri. Kebetulan kontraktornya dari IALI gitu. Bukan konsepnya yang menyesuaikan dengan existing ya? Nah, itu maksudnya fenomena yang terjadi Jadi di Bandung. main hajar gitu aja ya. Jadi dianggapnya rata gitu ya. Ya, padahal kan salah satu peraturannya adalah pohon-pohon yang memiliki nilai sejarah seperti yang tadi Tata sampaikan ya, dan juga saya pernah lihat di Cina juga yang udah setengah rubuh sampai ditopang dari seberang sungai untuk dia tetap berdiri gitu kan.
Sementara di Indonesia, jangankan yang rubuh mungkin dibiarkan saja menjawab pertanyaan tadi gitu, atau sekalian ditebang gitu. Yang masih sehat pun, dikorbankan dengan, Iya. atas Alasan nama desain produk ya. lain. Iya, gitu. Itu, kontraktornya mengundurkan diri akhirnya, gitu. Jadi bukan Kontraktornya sadar berarti ya. iya, jadi memang sebelum sebelum Temen kan jadi Buddha kayaknya. Temen Pak Yudi Taryana, Oh, beliau iya. ya, jadi, Iya, iya, iya. hari Senin eksekusi, hari Sabtu Hmm. itu dia bolak-balik telepon padahal kami sedang sidang tugas akhir gitu kan. Akhirnya dijawab oleh Pak Sam gitu, "Ada apa sih?" gitu. "Pak, saya harus nebang pohon." "Ini gimana undang-undangnya? Saya nggak mau masuk penjara," kata dia gitu. Oh itu Akhirnya mundur alasannya nggak dengan mau masuk kesadaran penjara itu. ya. Ya Betul, mungkin, betul. kita bisa belajar dari beliau ya, bagaimana, berusaha Iya. menegakkan, apa ya, keilmuan beliau gitu. Iya, Bu. Just sharing. Setuju, setuju. Mantap. Kalau Terima ada yang kasih salah tolong sharingnya Bu. koreksi. Kapan-kapan Selanjutnya jadi sharing pembicara utama taman-taman ya di Bu. Eropa, Bu. Iya, Bu. Taman-taman di Eropa boleh tuh, taman di Eropa. Mana gimana? Taman di Eropa, Bu, udah. Ah, Di taman di Jerman. Eropa? Jerman atau di mana, Bu? Kenapa? Di Jerman atau di mana sih? Yang pernah? Saya sempat di Jerman 3 bulan saja. Nah, itu. Iya. Boleh, Bu. Nanti topik selanjutnya. Oh ya, saya tuh tadi, pengen ngusulin gimana kalau selanjutnya, Tata ngasih kuliah, apa ya, taman di Jepang tapi yang sebagai, apa ya, take over atau, memanfaatkan tempat-tempat yang sudah ditinggalkan gitu. Restorasi. Adakah di Oh, sana? terbengkalai gitu. Heeh. Kan kalau di 2 tahun dulu Korea kan ada kayaknya di situ, Bu. bekas Nanti rel baru ketahuan. apa? Harus 2 tahun dulu, Bu, di Jepang. Oh iya, mangga. Ditunggu berarti ya 2 tahun lagi. Tahun ke depan. Masih bisa menjalani. Oke, ini ada dari Rudi nih, yang menarik di Jepang itu justru katanya masyarakatnya yang sadar tentang pentingnya kebersihan. Apakah pendidikan atau peraturan yang bisa mengarahkan masyarakat Jepang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di taman itu sendiri. Jadi itu peraturan atau pendidikan kira-kira kesadaran masyarakat Jepang itu Sepertinya sih pendidikan ya, Teh, ya. Dari dan karakter ya. belum bisa baca gitu. Dari sebelum bisa baca kan diajarin etika dulu kan kalau di sini mah gitu anak-anaknya. Jadi kemudian juga ada budaya malu kali ya di sini mah. Jadi orang yang buang sampah itu bukan merasa bersalah lagi tapi merasa malu gitu. Lebih ke merasa malu gitu. Kalau peraturan kayaknya bisa kucing-kucingan kali ya kalau masyarakatnya Iya, nggak sadar ya. Tapi kalau iya, masyarakatnya sadar kan ada petugas nggak ada petugas dia bakalan iya. sadar Ya, sendiri ya. tertib sendiri gitu ya. Benar. Kalau peraturan kayaknya nggak terlalu ini ya, kecuali mungkin buang sampah potong tangan gitu ya, baru takut kali ya. Iya. Kalau cuma Benar. denda Tapi sekian mungkin nggak terlalu ini kali ya. ya. Tapi bukan berarti bebas sampah juga sih, Teh. Ada juga masih yang kayak buang-buang sampah sembarangan ada sih, tapi sangat sedikit sekali. Gitu. Oh gitu. Orang Jepangnya apa pendatang? Wah, Mungkin pernah menginvestigasi nih yang buang sampah sembarangan siapa nih? waduh Indonesia itu makanya bukan. Kan Nggak tahu, bisa Teh. jadi penelitian tuh, topik Iya penelitian. betul Teh. Benar Teh. Nanti kita publish. Tapi kayaknya orang Jepang Teh karena yang banyak di sini kan lebih banyak orang Jepang ya Teh daripada orang asing. Gitu. Ada aja gitu yang Nantilah sadar. kita penelitian tentang itu kayaknya seru. Oh, siap Teh. Di Happier ya. Jantos. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih, ternyata baru panas nih. Apakah semua taman di Jepang rata-rata menggunakan jembatan dan kolam? Kayaknya jembatan dan kolam itu menjadi salah satu ciri khas Jepang. Soalnya di setiap lihat taman di Jepang itu pasti ada jembatan atau kolam. Apakah ada filosofi tersendiri? Halo, masih ada? Ada. Tadi putus. Ya. Siapa tadi yang bertanya? Tadi kan di depan sudah dijelaskan. Di depan sudah dijelaskan. Memang jembatan dan kolam itu ciri khas sangat
khas ya bagi taman-taman klasik yang ada di Jepang. Filosofinya itu tadi ya, karena pulau-pulau itu sebagai bisa di apa bisa direpresentasikan sebagai pulau-pulau keabadian atau sebagai gunung-gunung suci seperti itu. Jadi memang Harus biasanya selalu ada. dihubungkan ya, ada penghubungnya, pakailah jembatan mungkin kayak gitu kali. Iya. Gitu. Oke. Tadi di depan sudah dibahas sih sebenarnya, itu sudah panjang lebar. Mungkin bisa dibagiin juga teh kalau ada yang mau itunya, PDF-nya boleh Iya, tuh siap. bagian Nanti kayak dibagiin di grup. ya. Oke. Iya, nggak apa-apa tentu. Nggak nyimak dari awal katanya. Oh, pantesan nanya lagi. Dari awal. Eh, masih ada 10 menit, kita lanjutkan. Ada yang mau menambahkan mungkin Bu Huda sebagai pakar Nah, udah landscape. ketemu. Aduh, jangan gitu, malu saya. Karena kita, saya khususnya kan saya jurusan arsitektur S1, terus S2-nya lingkungan, jadi nggak terlalu paham sih sebenarnya kalau masalah Sama Ada landscape. pupu Buda, ada basicnya pupu juga arsitektur Buda juga. di sini Buda. Kenapa? Ada pupu juga nih, ada Pak Irfan Hasim. Nah, Oh, Pak Irfan ya. dari tadi silent. Salam semua. Iya. Apa kabar Pak Irfan? Ayo Pak, berbagi ilmu. Alhamdulillah sehat. Bagus sekali ini sajiannya bagus nih. Ternon Kang. Mohon pencerahan Zen Garden, apakah Iya, sebutan saja silakan. atau taman yang seperti apa? Oh iya, pernah dengar Zen Garden itu ya. Tapi kayaknya Yang tadi mirip-mirip itu ya. ya, Udah dari yang kapak taman kering gitu. tadi ya Teh ya? Yang dari apa? Batu-batuan ya? Iya, yang taman-taman kering itu Pasir. Teh Di slide berapa tuh? Lupa. biasanya juga disebut Zen Garden, tapi katanya setelah saya baca itu istilah Zen Garden itu kurang tepat karena Zen itu kan lebih ke pada kepercayaannya ya. Oh gitu. Ya, Jadi lebih tepatnya itu emang disebutnya taman kering atau apa tadi istilahnya ya. Oh, Sedangkan taman Zen kering itu itu adalah batu pasir yang dibentuk-bentuk. oh, kirain itu ciri khas Zen Garden itu. ya mungkin memang Ya ciri memang. khasnya. Jadi ciri khasnya yang dari budaya Zen itu atau kepercayaan Zen itu adalah memiliki taman seperti itu. Tapi lebih tepatnya itu kalau disebutnya taman kering atau apa ya tadi ada istilahnya, saya juga lupa. Tapi terkenalnya memang Zen Garden Oh gitu. namanya itu gitu. Sebenarnya Zen Garden itu munculnya kapan tuh ininya istilahnya? Wah itu saya juga kurang tahu Teh, lebih tepatnya kapan gitu. Tapi mungkin Soalnya karena ada yang menyatu juga dengan arsitektur ya dia. Dengan kebanyakan sih Zen bangunannya. Garden ini emang biasanya di kayak di dalam ruangan itu ya, maksudnya seperti di dekat dengan bangunannya atau di tengah-tengah bangunan gitu ada yang Zen Garden. Tapi kalau itu saya kurang paham Teh, sejak kapan terkenalnya sebagai Zen Garden seperti itu. Tapi kalau di ajarannya sendiri sih memang sudah ada dari dulu Teh. Kalau dulu waktu kuliah landscape udah ada istilah itu atau belum? Sudah ada Teh, sudah ada. Jadi emang itu istilah yang sudah terkenal sudah lama juga gitu, Zen Garden Teh. Tapi saya juga baru tahu kemarin-kemarin pas baca-baca lagi bahwa ternyata kurang tepat gitu istilah Zen Garden itu, lebih tepat sebetulnya taman taman kering aja karena mungkin karena Zen itu lebih ke kepercayaannya tadi. Jadi nggak semua taman-taman kering bisa disebut Zen Garden, tapi Zen Garden ya ciri khasnya taman kering. Semuanya liar tuh. Jadi maksudnya kalau kita di Indonesia mau bikin taman kering ya taman kering aja gitu namanya, bukan Zen Garden lagi kan, gitu. karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan religi sama sekali. Agama apa sih? Ya. Kepercayaan Zen itu agama tertentu ya. Untuk meditasi ya, lebih ke untuk meditasi. Ya kalau kita sekarang kan kita bisa ngadopsi si taman kering ini
bukan sebagai meditasi sih, tetapi sebagai elemen estetis aja ya Teh ya. Oh, taman kering itu namanya Karesansi Garden katanya istilahnya, lebih tepatnya. Oke. Oke. Kayaknya waktunya udah mau habis ya. Kita foto dulu. Ada closing statement nggak, Tak? Oh, udah Teh tadi closing Udah statement-nya ya. yang di terakhir ada di lesson learn-nya lah. Bu Huda ada Kalau tambahan? Bu dosen. Dosen di mana, Bu? Saya mengajar di Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di mana Dulu tuh? Universitas Bandung Raya, baru akhir April ganti nama menjadi Universitas Insan Cendekia Mandiri. Oh, di Ya, di Bandung bawah ya? Yayasan Yati Mandiri, ya di Bandung. Oh iya. Baru tahu juga. Iya, Nah. saya baru dengar. Oke, kalau tidak ada kita foto Ditunggu di ya Jepang semua. aja Teh. Oh iya, amin. Oke, kita foto ya, bisa dimunculkan wajahnya nih. Biar bisa kelihatan ganteng dan cantiknya ya. Kita mau foto nih. Oke, ada lagi yang mau menampilkan wajah? Semuanya puasa kok, lemes semuanya juga. Kelihatan ini kali, kelihatan kering mukanya ya kalau puasa. Kelihatan Oke. lulus. Oke, ada lagi? Oke, ditunggu. Si Dede ikutan foto. Halo, Dede. Udah, Ya. ada lagi? Oke, kita print screen ya. Semuanya menghadap ke kamera. Siap? 1, 2, 3. Satu slide lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Hari ini acaranya meriah sekali ya. Terima Terima kasih kasih juga untuk kepada sharingnya. Terima kasih sudah Tata dan menyaksikan. Bu Huda dan kepada peserta lainnya yang sudah memberikan pertanyaan. Ini mau dipilih, Teh Tata, siapa yang berhak mendapat door prize? Terserah buai aja yang terbaik. Terserah saya. Jadi yang mau door prize telepon saya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Ditunggu di kuliah online selanjutnya, mungkin nanti akan diagendakan setelah Lebaran. Insya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.